Hai, namaku Gendis. Aku berperan sebagai kakaknya Abi. Hai, namaku Abi. Aku adiknya Gendis. Udara pagi ini lumayan sejuk ya, Dek. Iya nih, Kak. Tuh, lihat tumbuh-tumbuhan di rumah kita juga hidup dengan subur. Semuanya tumbuh dengan baik. Coba Adek lihat di sana ada kupu-kupu yang hinggap di bunga mawar loh. Wah, iya Kak, cantik banget kupu-kupunya. Ngomong-ngomong Kak, tadi aku di sekolah dapat tugas dari Bu Guru loh. Aku diminta menjelaskan terkait lingkungan. Apakah Kakak tahu pengertian dari lingkungan? Oh, lingkungan. Kalau lingkungan sih Kakak tahu. Kalau lingkungan itu merupakan eh, individu atau makhluk hidup yang berupa sistem kompleks yang dapat memengaruhi satu sama lain. Nah, di dalam komponen lingkungan itu saling memengaruhi dengan sangat kuat. Kadang ada kalanya kualitas lingkungan itu bisa berubah, kadang baik, kadang buruk. Perubahan itu bisa disebabkan oleh makhluk hidup yang berada dalam lingkungan tersebut, Dek. Oh, jadi gitu ya, Kak. Iya, Dek. Bagaimana kalau Kakak ajak kamu ke suatu tempat untuk melihat interaksi antar makhluk hidup di suatu ekosistem? Abi tahu nggak sih kalau semua makhluk hidup itu saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain? Kebetulan Abi tidak tahu Kak, coba Kakak jelasin deh. Nah iya deh, yang perlu kamu ketahui ternyata di alam semesta ini semua makhluk hidup itu mengalami interaksi satu sama lain. Nah, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain atau interaksi antar komponen biotik ini dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Contohnya, hubungan interaksi antara makhluk hidup yang mendiami habitat dalam suatu ekosistem yang biasanya disebut dengan rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, Abi tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan? Abi baru dengar kali ini, Kak. Abi belum tahu apa itu rantai makanan. Jadi gini, rantai makanan itu merupakan kondisi di mana suatu organisme itu memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Oh gitu ya Kak. Lalu contoh realnya dalam kehidupan nyata itu seperti apa ya Kak? Bisa dijelaskan pada Abi? Jadi gini contohnya, misalnya ada tikus yang memakan tumbuhan untuk mendapatkan nutrisi supaya dapat tumbuh dan bertahan hidup. Nah kemudian tikus itu dimakan oleh ular yang memakannya agar tetap hidup juga. Nah pada akhirnya ular itu pun dimakan oleh elang agar mampu bertahan hidup. Lalu apakah semua bentuk interaksi antar makhluk hidup itu akan seperti itu Kak? Tidak semua bentuk interaksi antar makhluk hidup itu seperti itu, Abi. Bisa juga interaksi makhluk hidup itu berupa hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis dalam satu habitat.
Abi, tahu nggak bagaimana komponen biotik itu mendapatkan makanannya? Abi kurang tahu sih Kak, kira-kira bagaimana ya komponen biotik itu mendapatkan makanan? Nah, jadi komponen biotik itu dalam mendapatkan makanannya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, produsen atau autotrof yang menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya tuh tumbuhan. Nah, tumbuhan mendapatkan makanannya melalui proses fotosintesis. Karena tumbuhan sendiri memiliki klorofil serta mendapatkan karbon dioksida, air, dan sinar matahari sebagai sarannya terjadi fotosintesis itu sendiri. Lalu ada konsumen heterotrof atau organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya serta bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanan. Nah, biasanya ini terjadi pada hewan. Hewan-hewan berdasarkan sumber makanannya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ada karnivora atau hewan pemakan daging atau organisme lain. Contohnya, singa, harimau, hiu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada herbivora. Herbivora merupakan hewan pemakan daun atau tumbuhan, contohnya sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada omnivora. Omnivora ini merupakan hewan pemakan tumbuhan ataupun daging dari organisme lain. Contohnya nih ada beruang, ayam, tikus. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik yang ketiga ada pengurai atau dekomposer, merupakan organisme yang mempunyai tugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati guna dijadikan mineral dan unsur hara dalam tanah supaya menjaga keseimbangan ekosistem di alam ini. Begitu, Abi. Oh, jadi gitu ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Sekarang Abi lebih mengerti. Kakak bikin kaget Abi saja. Kamu lagi ngapain, Kek? Ini Kak, Abi sedang duduk. Abi bingung deh. Abi mau ngapain? Di rumah juga bosen. Gini-gini aja, nggak ada kegiatan. Iya nih, kakak juga merasa bosen. Bagaimana kalau kita pergi ke kebun binatang saja? Nanti kita ajak ayah dan ibu juga. Wah, itu ide yang bagus, Kak. Abi juga mau kok pergi ke kebun binatang. Lagian kita kan sekeluarga udah lama nggak pergi ke kebun binatang. Yes, akhirnya kita ke kebun binatang. Nanti kita lihat ya, Dek, bentuk interaksi antara makhluk hidup di kebun binatang itu. Kak, Abi mau tanya boleh? Hehehe. Boleh dong, mau nanya apa nih? Kenapa kok hewan-hewan di sini tempatnya dibeda-bedakan ya, Kak? Memangnya tidak boleh ya kalau semua hidup dalam satu tempat? Iya dong.
Sebab hewan-hewan di sini itu semua butuh tempat yang berbeda-beda untuk mempertahankan hidupnya atau beradaptasi terhadap lingkungannya. Mengapa begitu? Karena dalam ekosistem saja terdapat individu, populasi, komunitas, lingkungan hidup, biosfer, dan habitat. Nah, jadi hewan di sini itu ditempatkan pada habitatnya agar mampu bertahan hidup serta berkembang biak dengan baik. Begitu, Dek. Oh, jadi gitu ya, Kak. Kalau tidak dalam satu habitat, apa yang akan terjadi? Jikalau makhluk hidup yang ada pada suatu habitat tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan tidak bisa mempertahankan diri, maka yang akan terjadi adalah hewan maupun makhluk hidup tersebut akan punah. Oh iya, Kak, yang dimaksud simbiosis itu apa ya? Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu atau makhluk hidup yang berbeda jenis. Dua organisme berbeda yang hidup bersama ini dapat saling menguntungkan, hanya menguntungkan satu pihak atau justru merugikan, tergantung dari jenis simbiosisnya. Nah, untuk macam-macam simbiosis sendiri ada 3 jenis, yakni yang pertama ada simbiosis mutualisme, kemudian simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya, jamur mendapat makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Simbiosis komensalisme sendiri merupakan hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, akan tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Contohnya adalah tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Dan yang terakhir terkait simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu atau makhluk hidup yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contohnya nih, ada kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya. Begitu, Abi. Apakah kamu sudah paham terkait simbiosis? Iya, Kak. Sekarang Abi sudah paham terkait simbiosis. Terima kasih ya, Kak, atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Semoga penjelasan kakak tadi bisa membantu kamu lebih memahami terkait simbiosis antara individu atau makhluk hidup yang ada di alam sekitar kita.